Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Muhammad Rangga Rantis dari Hukum Keimigrasian B. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang upaya pengendalian terhadap fenomena penyalahgunaan izin tinggal kunjungan. Oke, mari kita mulai saja. Indonesia negara dengan kunjungan wisata yang besar. Letak Indonesia yang sangat strategis menjadikan Indonesia negara dengan kunjungan wisata yang cukup besar. Izin tinggal merupakan sebuah hal yang menjadikan WNA dapat masuk ke wilayah Indonesia. Orang asing mendapatkan izin tinggal berdasarkan jenis visa yang dimilikinya. Banyaknya pelanggaran yang dimaksud ialah terkait dengan melebihi masa izin tinggal dari WNA yang dimaksud. Hal ini diungkapkan oleh Dirjen Imigrasi Kemenkumham, Bapak Roni Pengkesopi saat berkunjung ke redaksi pada 12 April 2016. Pengaturan dan upaya penegakan hukum. Peraturan hukum mengenai penyalahgunaan visa kunjungan oleh warga negara asing di Indonesia ditetapkan dalam Pasal 30 Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1994 tentang visa, izin masuk, dan izin keimigrasian. Visa kunjungan memiliki 4 bagian berdasarkan tujuan yang berlaku, yakni tugas pemerintahan, pariwisata, kegiatan sosial budaya, dan kegiatan usaha. Visa kunjungan di Indonesia juga diatur dalam pertama, Putusan Presiden Nomor 75 Tahun 1995 tentang penggunaan tenaga kerja asing pendatang atau TKWNAP yang mengatur batasan penggunaan tenaga kerja warga negara asing pendatang dengan mewajibkan mengutamakan penggunaan tenaga kerja warga negara Indonesia di semua bidang dan jenis pengerjaan yang tersedia. Kedua, UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, yaitu melarang majikan atau suatu perusahaan untuk mempekerjakan orang asing tanpa izin tertulis dari menteri. Yang ketiga, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor per 02 garis miring men garis miring 3 garis miring 28 tentang tata cara penggunaan tenaga kerja asing yang mengatur produser izin tentang pengesahan penggunaan tenaga kerja asing. Yang keempat, UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian mengatur mengenai pejabat yang berwenang untuk menangani penyalahgunaan visa dan ketentuan pidana bagi setiap warga asing yang melanggar. Yang kelima, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1994 tentang visa, izin masuk, dan izin keimigrasian yang mengatur mengenai jangka waktu serta tujuan-tujuan visa. Selanjutnya, penanganan terhadap penyalahgunaan visa kunjungan. A. Tindakan yuridis. Dalam tindakan yuridis, penyalahgunaan dapat mengacu pada UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian dalam pasal 122 butir A yang berbunyi setiap orang asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberi izin tinggal yang diberikan kepadanya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak 500 juta rupiah. Tindakan yuridis yaitu warga negara asing dengan unsur sengaja menyalahgunakan pemberian izin keimigrasian dan harus dibuktikan di pengadilan oleh hakim, kemudian dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Selanjutnya, menurut Pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 yang mengatur mengenai tindakan keimigrasian terhadap orang asing di wilayah Indonesia, yaitu pejabat imigrasi berwenang melakukan tindakan administratif keimigrasian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum, atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan. Yang kedua, tindakan administratif keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa pencantuman dalam daftar penjagaan atau penangkalan. B. Pembatasan perubahan atau pembatalan izin tinggal. C. Larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia. D. Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di wilayah Indonesia. Pengenaan biaya beban dan atau deportasi dari wilayah Indonesia. Akhir dari tujuan penegakan hukum di Indonesia terhadap tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian, yaitu adanya kepatutan hukum dan keteraturan bagi warga negara asing yang hendak keluar masuk wilayah Indonesia. Dengan hal tersebut, peran imigrasi sangat penting untuk menjadikan warga negara asing yang berada di Indonesia patuh terhadap hukum positif di Indonesia. Penegakan hukum keimigrasian tidak berjalan sebagaimana diharapkan tanpa ada sumber daya manusia yang sesuai, sistem hukum yang jelas, dan sarana yang memadai. Tanpa adanya aparat penegak hukum yang bermoral dan berintegritas tinggi, maka tujuan dari pembentukan undang-undang keimigrasian yang ada tidak akan tercapai secara optimal. Dan yang terakhir, kesimpulan dan saran. Dapat dilihat jelas bahwa penyalahgunaan izin tinggal oleh warga negara asing di Indonesia merupakan salah satu kasus yang perlu dilakukan evaluasi secara besar-besaran. Sebab angka penyalahgunaan izin tinggal di Indonesia terbilang cukup tinggi. Kebanyakan dari mereka menyalahgunakan izin tinggal menggunakan visa kunjungan yang harusnya digunakan untuk kunjungan atau wisata. Hal itu disebabkan pembuatan visa kunjungan tidak memakan proses yang panjang dalam pembuatannya dibandingkan dengan memperoleh izin tinggal tetap. Penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian masih sering mengalami kendala yang disebabkan oleh masih kurangnya adanya koordinasi serta kerjasama yang dilakukan oleh imigrasi dengan antar instansi yang berkaitan. Kurangnya sumber daya manusia yang mengakibatkan tindak terjangkaunya pengawasan terhadap keberadaan serta kegiatan warga negara asing yang berada di wilayah Indonesia. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat di beberapa daerah yang mengakibatkan rendahnya laporan atau pengaduan dari masyarakat terkait keberadaan serta kegiatan negara asing. Berdasarkan hal di atas, maka akan menyampaikan beberapa saran untuk dapat dijadikan masukan sebagai berikut. Yang pertama, dengan menambah jumlah sumber daya manusia, sumber petugas imigrasi sehingga dapat peningkatan dalam pengawasan terhadap keberadaan serta kegiatan warga negara asing yang berada di wilayah Indonesia. Diperlukannya sosialisasi kepada masyarakat di beberapa daerah mengenai hukum keimigrasian. Yang ketiga, harus ditingkatkannya koordinasi dan kerjasama dengan instansi yang berkaitan, khususnya dengan kepolisian. Oke, cukup sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.